Hayam Wuruk atau Sri Kertarajasa Jayawardana atau bergelar Rajasa Negara juga Raden Panji Tetep, juga dia Gagak Sali di saat menjadi penari di istana, adalah raja di raja atau king of the kingnya Majapahit, karena dari silsilah ibu adalah raja, anak juga raja, dan cicit juga raja. Inilah sepenggal cerita dari Ki Jolo Sutro atau Mas John, bahwa Majapahit adalah negara besar dengan negara ekspansi yang mempunyai kekuatan militer 27.000 kapal perang dan armada 7, sehingga mampu mengekspansi ke Thailand, Madagaskar, Fiji, dan lain-lain. Ya, yang diketahui Mas John di Jala Sutro tentang Hayam Wuruk bagaimana? Menurut terminologi Jawa, dia Hayam Wuruk atau lebih dikenal dengan julukan Sri Kertarajasa Negara atau punya gelar bangsawannya adalah Rajasa Negara. Ini punya berbagai macam nama. Kalau di Istana Raja dia sebagai putra daripada mahkota Majapahit adalah Raden Panji. Raden Panji Tetep. Jika dia menjadi seorang penari di Istana Raja, maka namanya berganti nama menjadi Pangeran Gagak Sali, seperti itu. Nah, di Hayam Wuruk sendiri ini adalah termasuk king of the kingnya Majapahit atau raja di raja. Kenapa disebut raja di raja? Karena dia ibunya adalah seorang ratu yang bernama Tri Buana Wijaya Tunggadewi, dan anaknya juga menjadi seorang raja, sampai cucu dan cicitnya juga raja. Dan di saat kejayaannya, di puncak kejayaannya wilayah Majapahit atau Wilwatikda, ya di saat dipimpin oleh beliaunya yaitu dia Hayam Wuruk, seperti itu. Nah, pada waktu itu dia punya seorang mahapatih yang bernama Pancari Wilwatikda, yang bernama Gajah Mada, yang dimana kekuatan Majapahit dari segi militernya sangat kuat sekali, mempunyai 27.000 armada perang di laut dan mempunyai 7 kapal armada. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Majapahit itu goib, saya kira salah besar. Karena Majapahit itu punya struktural yang sangat tinggi, dari Pancari Wilwatikda yang mengatur tentang tata negara daripada Majapahit, bahkan sampai hukum sosial kemasyarakatan sudah tertera di situ. Begitu juga dari strategi militernya. Majapahit ini kuat sekali dengan bayangkaranya, karena Majapahit ini adalah kerajaan ekspansi. Dia ekspansi ke kemana-mana, ke Dompu, Madagaskar, Fiji, Thailand, dan lain-lain. Itu adalah masuk dalam negara ekspansi Majapahit atau Wilwatikda, yang dimana semboyan Pati Gajah Mada pada waktu kepemimpinan Tri Buana Wijaya Tunggadewi adalah sumpah palapanya yang akan menyatukan seluruh Nusantara menjadi negara kesatuan yang bernama Wilwatikda atau Majapahit. Seperti itu. Jadi Hayam Wuruk itu di zaman Majapahit itu Prabu Hayam Wuruk telah kejayaan tuh berada di beliau kan itu. Betul, betul. Jadi puncak kejayaan Majapahit berada di pada waktu pimpinan Sri Kertarajasa Negara atau Hayam Wuruk. Karena Gemah Ripah Lojinawi, hukum ketatanegaraan, hukum kemasyarakatan, semua tertera dengan rapi dengan kitab Nagari Pancari Wilwatiktanya itu. Karena Majapahit adalah negara yang Gemah Ripah Lojinawi Kertoraharjo. Banyak sumber daya alam di dalam perut bumi Majapahit yang sampai sekarang masih menjadi misteri, terutama plutonium dan uraniumnya. Seperti itu. Sehingga sekarang yang bereinkarnasi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi rebutan oleh negara-negara luar seperti Cina, Amerika, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nggih,
Sementara itu terima kasih, saya masih ada keperluan, nanti dilanjut lagi YouTube-nya. Ya. Jangan lupa subscribe channel kami di Cak John Channel. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Wes, mulai. Sok putu kuwau.